Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alistina Komaria, NIM 1901111100085 dari kelas Agroteknologi C. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pengaruh dan hubungan dari karakter, kompetensi, dan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan karakter. Di dalam penerapannya, karakter mempunyai hubungan terhadap manajemen sumber daya manusia, di mana SDM dituntut untuk memiliki sikap karakter yang kuat. Karena dengan adanya sikap karakter ini, maka kualifikasi yang dimiliki oleh SDM itu akan lebih baik serta kompeten di dalam menjalankan tugas dan wewenang pada sebuah perusahaan. Karakter ini berkaitan dengan sikap yang dimiliki oleh SDM atau sikap yang ada pada diri kita sendiri, seperti sikap religius, cerdas, toleransi terhadap orang lain, dermawan, jujur, dan lain sebagainya. Di dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen atau memilih SDM yang memiliki karakter yang kuat, karena dengan adanya sikap karakter yang kuat, maka dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap pencapaian tujuan perusahaan yang hendak dicapainya. Akan tetapi berbanding terbalik dengan SDM yang tidak memiliki karakter yang kuat, kurang memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan, atau tujuan perusahaan itu akan lebih lambat untuk tercapai. Selanjutnya terkait dengan kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM di dalam menjalankan tugas atau wewenang pada sebuah perusahaan. Tercapainya tujuan perusahaan itu tidak lepas karena adanya pengaruh kompetensi yang dimiliki oleh SDM di dalamnya, di mana jika kompetensi yang dimiliki SDM tersebut itu optimal, maka akan lebih cepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan selanjutnya terkait dengan kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai hubungan terhadap manajemen sumber daya manusia. SDM dituntut untuk memiliki sikap kepemimpinan, karena dengan adanya sikap kepemimpinan ini, maka SDM itu mampu untuk menjalankan perkembangan dari perusahaan dan mencapai goals atau tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Di mana sikap kepemimpinan ini berkaitan dengan kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh SDM di dalam mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk dapat bekerja sama di dalam mencapai tujuan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan, sikap kepemimpinan ini bukan berarti sikap menyuruh bawahan atau karyawan lainnya di dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi sikap untuk sama-sama mau merangkul semua karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam mencapai tujuan dari perusahaan. Terus yang selanjutnya, soal nomor 2, yaitu jelaskan serta berikan contoh penerapan dan metode yang digunakan dari perencanaan, desain jabatan, dan analisis jabatan dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan perencanaan. Perencanaan di sini merupakan suatu kegiatan untuk merencanakan atau memilih apa saja kualifikasi dari SDM itu yang dibutuhkan oleh masyarakat.
dengan adanya proses perencanaan ini, maka SDM itu tahu arah dari perusahaan itu mau dibawa kemana, terus tujuan yang hendak dicapainya itu apa, serta progres yang akan dilakukan itu seperti apa. Jadi perencanaan ini sangat penting untuk dilakukan. Jadi karena dengan adanya perencanaan ini, maka perkembangan atau perjalanan dari perusahaan ini akan lebih terarah. Untuk contoh penerapannya yaitu perencanaan, penyusunan kualifikasi SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan, serta metode yang digunakannya yaitu terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu melakukan penilaian terhadap kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus yang kedua, melakukan perencanaan terhadap kualifikasi tersebut sehingga kualifikasi yang dimiliki SDM itu bisa sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Serta yang terakhir yaitu melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap perencanaan yang telah disusun tersebut. Proses evaluasi dan pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan yang sudah disusun tersebut itu efisien tidak bila diterapkan di dalam perusahaan, atau dapat memberikan feedback yang baik tidak bagi perkembangan perusahaan. Terus yang kedua terkait dengan desain jabatan. Desain jabatan ini merupakan proses atau kegiatan untuk memberikan atau menganalisis job desk atau tugas beserta wewenang atau jabatan kepada karyawan atau SDM yang ada di dalam sebuah perusahaan. Contoh metode yang saya ambil di dalam analisis jabatan ini yaitu rotasi jabatan. Dan penerapannya yaitu dengan melakukan pemindahan terhadap karyawan di dalam sebuah perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi rasa bosan di lingkungan pekerjaan dan untuk melatih wawasan dan keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Terus selanjutnya yaitu terkait dengan analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mengevaluasi kualifikasi dari SDM apakah sudah sesuai dengan kedudukan atau wewenang di dalam sebuah perusahaan tersebut. Contoh metode yang digunakan dalam analisis jabatan yaitu observasi, di mana di dalam penerapannya yaitu melakukan pengamatan atau observasi terhadap job desk atau tugas beserta tanggung jawabnya dari SDM atau karyawan pada sebuah perusahaan, di mana proses observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kualifikasi yang dibutuhkan oleh kualifikasi yang dimiliki oleh SDM itu sudah sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Proses ini sangat penting dilakukan karena apabila kualifikasi yang dimiliki oleh SDM itu tidak sesuai dengan kedudukan yang didudukinya itu, maka kinerja yang dimiliki SDM tersebut itu lambat, sehingga dalam pencapaian tujuan perusahaannya itu tidak optimal dan lambat. Terus yang ketiga soal yang ketiga terkait dengan rekrutmen. Yang pertama itu tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu untuk mendapatkan calon karyawan sehingga memungkinkan pihak manajemen untuk melakukan pemilihan terhadap SDM dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses ini sangat penting untuk dilakukan karena harus ada kesesuaian antara kualifikasi yang dibutuhkan oleh
perusahaan dengan kualifikasi yang dimiliki oleh SDM. Contohnya di mana di dalam sebuah perusahaan itu ada jabatan yang kosong atau jabatan yang diperlukan, yaitu seorang bendahara. Maka kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu yaitu seseorang yang mampu untuk mengelola keuangan atau seseorang yang mampu di dalam atau seseorang yang mempunyai keahlian di bidang akuntansi. Terus yang selanjutnya terkait dengan sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal merupakan suatu kebijakan dari proses rekrutmen, di mana rekrutmen ini ditujukan untuk karyawan yang berada atau bekerja di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi proses rekrutmennya itu tidak dilakukan kepada semua orang, akan tetapi hanya kepada karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Dan proses atau cara yang dilakukan pada sumber internal ini yaitu terkait dengan promosi, mutasi, dan demosi. Terus yang selanjutnya terkait dengan sumber eksternal, di mana suatu kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan di dalam melakukan proses rekrutmen itu ditujukan kepada semua orang, sehingga perusahaan itu membuka peluang yang seluas-luasnya terhadap semua orang untuk dapat melakukan proses rekrutmen yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan cara atau proses tahapan yang dilakukannya yaitu melalui iklan, di mana dengan adanya iklan maka semua orang dapat mengetahui bahwa posisi yang kosong di dalam sebuah jabatan itu seperti apa dan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu seperti apa, sehingga mereka itu menyesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Jika sesuai, maka seseorang tersebut dapat melakukan atau dapat mengajukan lamaran kerja pada sebuah perusahaan yang dituju. Terus yang selanjutnya yaitu terkait dengan rekomendasi dan organisasi karyawan dan lembaga pendidikan. Terus yang terakhir yaitu terkait dengan rekrutmen yang dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal ini mempunyai keunggulan, yaitu yang pertama adanya semangat dan motivasi yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan para SDM atau karyawan tersebut itu mempunyai kinerja yang baik. Terus yang kedua itu pengisian kedudukan yang kosong itu atau jabatan yang kosong di dalam sebuah perusahaan itu lebih cepat dilakukan karena proses rekrutmennya itu dilakukan terhadap karyawan yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Terus yang terakhir yaitu peluang berhasil itu lebih tinggi karena penilaian kemampuan atau kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu sudah sesuai. Kan rekrutmen itu dilakukan kepada karyawan sendiri. Jadi perusahaan itu lebih tahu kualifikasi yang dimiliki oleh SDM ini cocoknya berada pada jabatan apa di dalam sebuah perusahaan. Terus yang selanjutnya itu terkait dengan kelemahan rekrutmen internal ini, yaitu menimbulkan masalah semangat kerja bagi karyawan lainnya yang tidak terpilih. Terus kebutuhan akan pengembangan manajemen dan pelatihan yang dilakukan secara mendadak, dan selanjutnya yaitu menghambat ide-ide atau gagasan baru karena proses rekrutmen dilakukan pada karyawan yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri, sehingga ide atau gagasannya itu stuck di situ karena karyawan yang direkrut itu berasal dari lingkungan yang sama di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan keunggulan yang dimiliki dari proses rekrutmen eksternal, yaitu
Yang pertama, dapat memberikan ide atau gagasan baru terhadap sebuah perusahaan, karena proses rekrutmen itu dilakukan terhadap semua orang atau orang-orang yang berada di luar perusahaan, sehingga dapat memberikan warna baru atau suasana baru terhadap perusahaan. Terus yang kedua yaitu biaya yang dikeluarkan itu lebih rendah daripada melakukan pelatihan terhadap seseorang yang sudah profesional atau seseorang yang sudah berpengalaman. Terus yang terakhir itu membantu memenuhi kesempatan kerjasama. Sedangkan untuk kelemahan dari rekrutmen eksternal ini yaitu moral dan komitmen yang dimiliki oleh karyawan itu rendah, serta kemungkinan memilih orang yang tidak tepat dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga akan menimbulkan semangat kerja yang rendah bagi calon karyawan internal yang tidak terpilih. Dan selanjutnya yaitu masa penyesuaian dan orientasi yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Hal tersebut dikarenakan karyawan yang dipilih dalam proses rekrutmen eksternal ini yaitu berasal dari orang-orang yang berada di luar perusahaan, sehingga harus melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, dengan orang-orang yang baru, dan dengan interaksi di dalam sebuah perusahaan yang baru bagi karyawan tersebut, dan hal tersebut dapat menjadi hambatannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.